Salam, selamat hari Minggu. Hari Minggu memperingati kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera yang melampaui setiap akal dan pikiran manusia, kiranya menyertai saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang bangkit itu. Amin. Firman Tuhan buat kita di minggu hari ini, Paskah pertama, terambil dari Injil Markus, pasal yang ke-16, mulai dari ayat 9 sampai ayat yang ke-18, dikatakan firman Tuhan demikian. Yesus beberapa kali menampakkan diri dan mengutus murid-muridnya. Yesus terangkat ke sorga. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu datang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya akan dibaptis, akan diselamatkan. Siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku, akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, luar biasa karya penyelamatan oleh karena cinta kasih Allah kepada dunia ini. Dia mati dan dia turun dalam kerajaan maut. Namun demikian, bahwa Allah tidak berhenti sampai di sana. Allah dengan kuat kuasanya membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Dan Yesus adalah anak yang sulung yang bangkit dari antara orang mati. Karena itu kita sampai sekarang menyembah dan mempertuhankan Allah dalam nama Yesus. Karena kita percaya melihat atas mujizat kekuasaan yang diberikan oleh Allah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Ingat saudaraku yang kekasih, Rasul Paulus mengatakan bahwa jikalau Yesus tidak bangkit dari antara orang mati, maka sia-sialah pemberitaan kami. Sia-sialah iman percaya kita dan semua upaya penginjilan sending di seluruh dunia kalau Yesus tidak bangkit dari antara orang mati. Kebangkitan Yesus adalah puncak karya penyelamatan yang dari Allah kepada dunia ini. Kebangkitan adalah puncak dari karya penyelamatan Allah Bapa di sorga untuk menyelamatkan semua makhluk hidup dan ciptaannya yang ada di tengah-tengah dunia ini. Kalau kita melihat dari ayat 9 sampai 11, dari satu sisi boleh kita katakan bahwa Maria Magdalena yang pergi pada hari pertama minggu itu ke kubur Yesus bukanlah orang yang beriman. Andai kata dia beriman, dia tidak perlu untuk melihat kubur apakah kosong atau tidak. Namun demikian, dia datang ke kubur adalah dari sisi yang lain.
mau melihat, menjagai supaya jangan ada orang yang mencuri, mengambil dari mayat Yesus. Itu sebenarnya tujuannya. Dan dia melihat kubur sudah kosong. Yesus bangkit. Karena itu janji Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, kepada orang banyak, bahwa dia pada hari yang ketiga akan bangkit dari antara orang mati. Hal ini seolah-olah merupakan kesaksian yang tidak bisa dipercaya mutlak oleh Maria. Seolah-olah dia bermimpi dan dia mau penguatan dari orang lain menyaksikan kubur itu kosong, betul-betul atau tidak. Maka dia dengan komunikasi yang baik beranjak berlari dalam suasana ketakutan. Lalu dia memberitakan hal itu kepada orang lain, murid-murid Yesus. Namun kelihatannya murid Yesus yang lain masih menangis, merundung kesepian, masih berada dalam hati yang luka dan duka karena Yesus sudah mati. Ketika mendengarkan berita itu mereka terkejut, tapi mereka tidak percaya. Lalu mereka pergi beranjak bersama Maria menyaksikan bahwa kubur sudah kosong. Saudaraku yang kekasih, di sisi lain ada murid Yesus yang pergi ke kota berdua, lalu Yesus menampakkan wajahnya dalam rupa yang lain. Namun yang jelas bahwa kedua murid yang pergi ini tidak mengenal betul-betul Yesus yang telah bangkit itu. Sama sekali mereka tidak percaya. Saudaraku yang kekasih, firman Tuhan tadi mengatakan di dalam ayat yang ke-11 akhir dan ayat yang ke-13 akhir selalu diiringi kata mereka tidak percaya. Mengapa demikian? Karena mereka masih dirundung oleh suasana politik yang sangat mengecam. Mereka yang seolah-olah takut ditangkap sebagai pengikut Yesus, dan mereka banyak mungkin yang bersembunyi, tidak kelihatan di tengah-tengah pergaulan sehari-hari di permukaan masyarakat. Mereka meratapi nasibnya di mana Tuhannya telah mati dan kini tidak kelihatan lagi. Mereka tidak percaya bagi Yesus yang telah bangkit itu. Lalu yang ketiga, Yesus berupaya. Yesus sebagai Allah menemui murid-muridnya yang tinggal 11 orang dalam suasana yang makan. Mereka yang sedang bersama-sama bersatu. Dan Yesus menegur mereka yang memiliki iman yang tidak baik. Sehingga kalau kita melihat dalam ayat yang ke-14 dikatakan demikian. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Yesus melihat murid-murid itu adalah orang yang sangat tercela, berhati degil, tertutup. Boleh kita katakan bahwasanya mereka tidak menghidupi sungguh-sungguh apa yang diberitakan oleh Yesus kepada mereka selama mereka bersama-sama dengan Yesus. Mereka tidak hidup di dalam kehidupan Yesus yang sebenarnya. Mereka tidak menghidupi Yesus sebagai Allah yang sungguh-sungguh Allah, sehingga mereka tidak percaya akan semua kejadian itu hingga Yesus menampakkan dirinya kepada mereka. Ketika itu Yesus mengatakan, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk." Bukan hanya manusia, ikut tumbuhan, ciptaan Allah, binatang dan yang lainnya. Pertanda bahwa Yesus itu adalah untuk dunia dan segala isinya, yang perlu untuk diperhatikan kelangsungan kehidupannya, yang perlu diperhatikan keseimbangan kehidupannya, yang perlu diperlakukan sebagaimana makhluk Allah, ciptaan Allah, yang tidak boleh diabaikan sedemikian saja. Saudaraku yang kekasih, Yesus membekali mereka dengan berbagai kemampuan, berbagai hal-hal yang luar biasa. Mungkin ketika itu begitu banyak orang takut kepada kekuasaan roh-roh yang ada di sekitar masyarakat. Mungkin banyak orang yang sangat takut digigit oleh ular. Karena demikian juga ada kesaksian di tengah-tengah hidup orang bangsa Israel. Namun dikatakan oleh firman Tuhan,
Seketika mereka pergi ke seluruh dunia memberitakan Injil keselamatan itu, mereka akan mampu mengusir setan. Diberikan Allah kuasa yang luar biasa kepada mereka. Mereka akan mampu untuk mengusir setan. Mereka akan mampu untuk berbahasa yang baru, berbahasa yang kontekstual. Mereka akan diberkati Allah roh dan talenta yang bisa untuk menguasai situasi, lalu mempengaruhi, karena hidup mereka hidup yang penuh dengan damai sejahtera dan kuasa dari kuasa kebangkitan Yesus dari antara orang mati itu. Dan tidak ada kuasa yang menandingi kuasa itu, karena kuasa itu berasal dari Allah Bapa di sorga. Mereka tidak akan celaka sekalipun banyak racun-racun yang mengecam, karena memang masih demikian warna-warni kehidupan orang pada ketika itu. Dan mereka lebih luar biasa lagi, sehingga orang yang sakit bisa mereka sembuhkan. Sehingga boleh kita katakan kuat kuasa yang dari Allah dalam nama Yesus mengalir merasuk kehidupan orang-orang percaya, murid-muridnya yang akan pergi ke seluruh dunia untuk memberitakan berita keselamatan yang dibawa Yesus yang telah bangkit itu. Ini merupakan amanat bagi gereja. Gereja itu adalah saudara-saudara dan saya, adalah jemaatnya, bukan bangunannya. Bahwasanya dalam rangka memberitakan Injil itu, kuat kuasa Allah menempel melekat dalam kehidupan kita. Bahwasanya dalam rangka pemberitaan Injil itu kita tidak sendiri, ada kuasa yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh orang. Kuasa itu adalah kuasa yang dari Allah, kuasa yang membangkitkan, kuasa yang menghidupkan, yang senantiasa hidup menjalani hidup ini bersama-sama kita, agar berita sukacita sampai ke seluruh dunia di tengah-tengah perjalanan hidup orang percaya di tengah-tengah dunia ini. Mereka menyembuhkan, berarti menyembuh jiwa raga manusia, memakmurkan manusia, memberikan pengharapan yang luar biasa. Orang-orang percaya akan memiliki kuat kuasa yang luar biasa seketika mereka mau mewujudkan perintah Allah dalam nama Yesus. Firman Tuhan ini mau diakomodir oleh satu tema yang mengatakan kuasa kebangkitan Yesus. Kuasa kebangkitan Yesus adalah kristalisasi kuasa Allah yang bisa merasuk dalam semua persendian kehidupan orang-orang percaya, yang bisa merasuk dalam semua persendian kehidupan gereja seketika mereka melakukan amanat agung yang dipercayakan oleh Allah lewat Yesus kepada gereja, kepada saudara-saudara itu. Perhatikanlah secara integratif hubungan keharmonisan antara manusia dengan manusia, manusia dengan alam ciptaan Allah, manusia dengan alam ciptaan Allah berupa hewan dan tumbuhan, agar terintegrasilah satu kehidupan yang memperlihatkan sukacita Allah di tengah-tengah kehidupan semua ciptaannya, di mana umat manusia, saudara-saudara dan saya sebagai penata layan yang sungguh-sungguh dipilih Allah di situ, sehingga nyatalah kuat kuasa Allah hingga masa kini, karena kita sungguh-sungguh mau mengemban misi yang diembankan Allah. Firman Tuhan ini nyata dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah yang sungguh baik. Engkau telah memilih kami untuk memberitakan berita sukacita yang Tuhan bawa, karena Tuhan telah bangkit. Dalam kebangkitan Tuhan Yesus ada kuat kuasa Allah yang kini memasuki gereja. Gereja itu adalah kami anak-anak-Mu, sehingga kami akan memperoleh kuat kuasa dan kami akan membawa berkat, sehingga kuasa Tuhan, kasih Tuhan nyata di tengah-tengah dunia ini lewat pelayanan kami di tengah-tengah ciptaan Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.